Guys, hari ini saya dan Adel ingin berbagi bagaimana cara membangkitkan gairah seksual kalian yang mungkin dalam hubungan keluarga itu sudah tenggelam, padam, kayak gitu punya. Bagaimana supaya bisa merekah lagi, membara lagi. Ternyata tuh nggak cuma kayak di kamar buka pakaian, doing sex kayak gitu punya. Mungkin itu suatu hal yang membosankan, tapi kita akan ngajarin yang benar, bukan ngajarin yang salah. Iya, bukan melesetin ya, ini benar. Bukan yang ngajarin yang salah. Banyak banget yang salah. Fantasi yang menurutku nggak baik dan tidak benar. Jatuhnya fetish yang dipaksakan ya kalau. Contohnya kayak tadi Adel bilang tadi trisam ya. Trisam itu tidak disarankan karena bisa banyak penyakit. Kesehatan itu dari segi kesehatannya ngaruh sekali. Yang kedua, tusuk dari belakang. Tusuk dari belakang boleh tapi tetap ke vagina. Oh iya, doggy style itu enak sih dok, emang. Iya. Itu salah satu yang rasanya paling enak kan? Iya, doggy style. Tapi vagina ya dok, bukan yang belakang ya dok. Oke. Bawah atas. Tanya Dokter Richard. Bawah. Bawah belakang. Bawah belakang gimana tuh dok? Bawah atau belakang? Belakang. Belakang atas, belakang atau belakang atas? Saya tuh anaknya lebih suka dilayani. Oh. Okay. Jadi kalau dibilang WOT itu enak, emang enak, tapi saya nggak suka di atas. Gitu. Padahal sebenarnya kalau mengendalikan itu sebenarnya kamu bisa harusnya di atas. Lebih mudah deh untuk mendapatkan. Buat cewek biar nggak gampang capek dia bisa di atas karena dia yang ngatur ritmenya. Lebih mudah cepet dapatnya juga. Iya, terus jadi lebih enak melihat cowoknya kan, kita permainkan gitu. Itu melenceng jauh nih. Jadi jangan lewat anus ya karena ini kumannya banyak banget, kotor banget dan kalian jangan lihat yang di film-film karena di film-film itu dibersihin dulu semuanya dan itu juga benar-benar nggak disarankan banget dan rasanya itu sakit. Aku nggak pernah sih tapi ya bayangin aja lah dok. Sakit banget. Orang BAB aja keras aja sakit. Coba bayangin kalau misalnya kayak gitu punya. Jangan. Terus juga jangan tuker pasangan. Ya itu udah mutlak nggak boleh. Ya kalau misalnya ada suami kalian ngajak kayak gitu punya itu bukan sensasi yang benar. Itu sensasi yang salah. Itu penyakit. Itu pikirannya dia terlalu banyak nonton hal-hal yang nggak baik akhirnya kebawa ke dunia nyata akhirnya memaksakan pasangannya untuk seperti itu. Iya, atau dengan oleh cowok lain dulu habis itu baru dengan dia. Itu tuh fantasi yang ngeri. Jangan tidak direkomendasikan. Dan jangan dilakukan satu kali pun karena kalau sudah satu kali nanti jadinya 2 kali, 3 kali. Karena bagaimanapun juga ini tetap fantasi. Tapi jadi salah kayak gitu punya. Sama yang terakhir tuh BDSM yang penyiksaan kayak gitu punya. Iya, yang penyiksaan benar-benar disiksa seperti yang kita lihat di bokep-bokep ya. Nah, itu jangan juga. Tapi pakai diikat gantung kayak gitu. Digantung sekalian. Dan dimasuk-masukin sesuatu. No. Itu fantasi yang salah. Tetes-tetesin gitu, dok, ya kan. Dicubit-cubit. Sampai pakai berdarah. Iya. Itu salah ya. Dan hari ini kita mau ngajarin bagaimana cara fantasi yang benar yang bisa meningkatkan hubungan kualitas rumah tangga. Apa aja nih? Yang pertama, jangan main cuman di kamar doang. Kayak masuk kamar langsung telanjang itu enggak. Coba pakai variasi lain. Mainnya masuk ke kamar mandi. Oh. Mungkin. Main di tempat lain. Itu meningkatkan adrenalin loh. Iya. Jadi kan kalau kita main di ruang tamu, di kamar, tapi pasti kan nggak dong. Iya, pastikan kalau sudah punya anaknya sudah tidur. Tapi asik loh, maksudnya itu kayak gimana ya? Hal baru kan dok? Iya, deg-degan juga kan nanti kan ada yang ketok kayak gitu. Iya. Tapi kadang-kadang tuh kalau ada yang ketok kayak gitu punya kan kita langsung kabur ke kamar, tapi habis itu cekak. Iya. Seru banget kayak gitu ya kan? Asik loh itu sebenarnya. Asik. Jadi kayak ngelakuin sambil kadang-kadang nunggu juga kayak ada yang ketok kayak gitu ya. Nunggu tapi nggak berharap kayak gitu ya kan. Sometimes kalau ada yang ketok itu membangkitkan loh sebenarnya. Iya. Jadi kayak refresh lagi gitu. Yang biasanya mungkin bosen di kamar, interiornya itu aja, catnya itu aja, spraynya itu aja. Kita main di kamar mandi misal dengan kucuran shower. Dengan pasti kalau beda tempat beda gaya juga kan dok. Pasti. Karena menyesuaikan juga kan. Sofa
Garasi dok. Garasi, mobil boleh tapi jangan di tempat umum nanti. Tapi Nanti kalau mobil udah goyang. Kalau udah sah kan nggak. Gak tau kalau setelahnya itu bisa ketangkap polisi juga nggak kalau Ya, goyang? kalau ketangkap sih ketangkap dok, cuman nggak di apa-apain Nggak diapa-apain gitu. karena kan udah istri sah. sendiri ya. Sama bisa juga itu di kalau misalnya kita ada private villa misalnya lagi di Bali ya, kalian bisa di outdoor kayak gitu. Private loh ya. Private tapi ya jangan di ini ya. Tapi itu menarik sih, sama di kolam renang atau tempat-tempat umum yang cuma Private berdua yang aja. cuman berdua. Itu hitungannya tetap tempat umum tapi nggak ada orang lain gitu loh selain kita berdua doang. Bener loh, ini kayak kamu nonton ya Sex and Life-nya si Netflix yang kemarin Yang sempat. belum berani dok, takut pengen. Oke. Aku nonton sekilas aja sih karena katanya ada yang biar disensor kan. Iya. Jadi si Brad si ceweknya itu dia itu sudah nikah dan dia itu mengingat kembali kayak terkenang-kenang kayak gitu dengan pacarnya yang lama. Dan itu di kolam renang. Di dalam kolam renang. Di kolam renang, abis kolam renang kayak gitu di tepi kolam renang kayak gitu. Jadi Tapi asik sih. sensasi-sensasi kayak gitu tuh bisa membangkitkan Gairah-gairah yang tadinya padam. satunya. Dua. Sama tempatnya. Terus pakai alat bantu. Love toys zaman sekarang penyebutannya lebih halus. Kalau dulu kan sex toys, kita sebut dia love toys, tapi yang aman. Love toys ini jangan kalian bayangin kayak dildo yang gede kayak gitu punya. Yang kayak di bokep-bokep yang serem itu tuh bukan bukan ya. Jadi love toys ini sebenarnya banyak sih dan segala sesuatu tuh bisa dijadiin love toys sih menurutku. Jadi Tapi aman harusnya. tapi yang aman, yang matah di dalam. jangan rusak organ intim kalian. Dan cewek itu sebenarnya nggak suka yang nyakitin kayak gitu punya. Termasuk pakai jari ya. Pasti kan lembut ya karena ini bisa ngelecetin, kukunya bisa Iya, nggak ngelecetin. boleh ada kukunya dan harus bersih. Sakit dan bisa jadi keputihan. Oh iya. Kalau lecet. Jadi hati-hati dan mungkin bisa yang kalau tips yang mungkin dari kita yang simple itu adalah misalnya nih pakai penutup mata. Oke, iya, ditutup matanya ala-ala. Pernah nggak? Seru loh itu. Ala-ala. Coba. Nanti kita coba. Oke, coba. Itu tips dari saya. Tutup mata. Tahu nggak kenapa? Cewek kalau dipegang sesuatu di daerah sensitif kayak gitu punya gitu kan. Apalagi kalau mata kamu kayak tutup. Jadi nggak tahu apa yang mau dipegang. Nggak tahu mana yang mau dirasakan. Tiba-tiba pegang itu, kayak gitu, langsung ke bawah, ke Hebat. atas dan ke bawah kayak gitu punya. Oke. Nah itu tuh bisa menjadi Cara pembangkit daya. pembangkit juga. Dan itu bisa langsung basal. Iya sih dok, itu nggak usah disentuh dulu, udah ada siapin barang itu di atas kasur nih. Terus misal si istri atau suaminya udah nunggu di atas kasur tuh istri udah kayak oke. Yang udah gitu pasti. Ntar ya, aku ngesayin ini dulu, lama banget. Difotoin. Udah gini loh. Oke sayang OTW. Pasti. Nah itu tuh yang kayak gitu punya itu bisa menjadi pembangkit juga sih sebenarnya. Iya betul. Baik suami ataupun istri. Jadi dan ini bukan cuma istri sih sebenarnya, suaminya juga. Jadi kalau suaminya itu kayak gila kerja apa-apa kayak gitu punya itu jadi Fotoin aja. pengen pulang ke rumah gitu. Pulang Punya. Nanti gitu. Apalagi kalau dibuat janjian tuh seneng banget tuh kayak gitu. Oh iya? Itu nggak, makanya beberapa orang tuh masih nganggep kayak ginian punya tabu. Tapi kalau misalnya sudah menikah, tidak tabu Ini lagi. Malah harusnya orang menikah tuh seperti ini. Kan rata-rata kebalik ya. Kalau pas pacaran kayak begini, pas nikah enggak. Nah harusnya Pas pacaran tuh enggak. Pas nikah nggak mesum. Iya harusnya gitu. Iya, justru kan sudah halal. Ya kan janjian kayak gitu punya kan, nanti siang kayak gitu punya kan sudah makan belum, nanti malam kita ini ya kayak gitu punya. Suaminya itu dari jam 5 pulang biasanya yang kemana dulu kayak gitu punya, ini langsung to the point langsung pulang. Kalau bisa pakai helikopter pribadi, pakai helikopter deh tuh. itu boleh dicoba sih. Jadi janjian, ya janjian itu kan yang cewek juga mempersiapkan diri kan, jadi lebih wangi gitu kan. Terus ditambah dengan alat-alat peraga tadi itu sangat membantu. Nyiptain momen juga bisa nih dok, kayak misal biasanya kita cuma main di rumah yang udah gini aja, tapi bisa didesain dulu nih rumahnya kayak kado anniversary misal nih dok ya kan, udah berapa tahun menikah gitu, kado anniversary buka pintu bukan lihat karpet tapi misal lilin-lilin ada bunganya, anaknya titipin dulu ke mama ke mertua gitu kan. Kita di dalam kamar udah pakai lingerie atau nanti kamar mandinya didekor segala macem, dimulai dari dinner dulu mungkin ya kan. Kayak gitu-gitu tuh juga bisa membangkitkan. Sensasi-sensasi kayak gitu tuh bisa membangkitkan banget tuh.
Sama satu lagi yang terakhir ya. Apa? Tipsy. Apa tuh tipsy? Minum alkohol. Jadi ada sensasi ketika kalau biasanya kita sadar-sadar aja, ini kita agak tipsy. Ya, jadi ini nggak bisa semua orang, tapi memang benar sih. Alkohol itu buat seks itu lebih enak, benar kan? Benar. Bahkan ada beberapa alkohol yang dicap kalau habis minum ini kalian pasti sange gitu. Iya. Ya kan? Nggak usah, kita boleh spill alkohol nggak sih? Jangan. Supaya aku juga bisa coba kayak gitu. Oh, kalau dokter mau coba, dokter suka wine nggak? Lumayan. Aku bisa minum semua sih, tapi jarang kayak gitu. Tapi kalau yang lokal-lokal dokter suka nggak? Yang mana tuh? Amer gitu? Nggak suka. Nggak pernah coba. Sebenarnya kalau yang untuk bercinta, kalau menurutku ya, kalau habis itu ngarahnya ke seks tuh lebih enak wine. Cuman kan laki-laki nggak begitu banyak yang suka wine. Mereka itu suka yang langsung keras. Jagger itu enak loh dok. Jagger. Tapi jangan sampai tipsy karena Jagger itu sistemnya dia OBH banget. Habis itu ngantem di terakhir hilang. Jadi kalau kebanyakan nggak kerasa hilang. Justru nggak ngapa-ngapain. Jadi jangan. Jadi batasin ketika tipsy itu jangan sampai kalian pas ngelihat udah goyang. Oh, oke. Jadi tapi harus di bawah itu. Tapi memang kalau kita minum kayak gitu punya lebih enak. Lebih enak. Karena lebih lepas, nggak, rasa malunya lebih berkurang, jadi nggak malu untuk mengekspresikan aku maunya apa. Jadi alkohol itu sebenarnya it's help banget sih. Jadi bisa bantu dua-duanya ya. Jadi lebih intim. Ganas. Iya ganas betul. Yang tadinya mungkin nggak pernah kasar-kasar, tiba-tiba pas kena alkohol keluar semua jati diri. Gitu. Nggak malu ya, nggak jaim. Dan bahkan setelah dari situ, terus misal besokannya sadar, inget tuh tadi malam kita ngapain. Oh ternyata kamu gitu ya sayang. Iya sebenarnya aku gitu, cuman aku jadi terbuka ya kan. Gitu. Melepas kotak Pandora. Kotak Pandora. Jadi itu mungkin bisa ditiru yang bagi kalian yang pengen minum pastinya. Yang bisa itu, minum. Yang buka kotak Pandora yang tiba-tiba jadi obrolan besok pagi itu ternyata kamu suka ya di kayak gini ini ya. Pasti besok-besoknya jadi romantis. Gitu. Yang tadinya tuh kayak berhubungan tuh ya gitu-gitu aja kayak gitu punya, terus setelah kotak Pandora itu buka, oh ternyata sukanya di kayak giniin, sukanya di kayak giniin. Nanti malam kita kayak gini, nggak harus minum lagi tapi berubah kayak gitu punya. Terus habitnya ya minum ringan, tapi itu bisa buat seks itu jadi lebih berkualitas. Wih seru sekali pembahasan kita. Tukeran konten apa dok? Gila ya. Aku tadi terpikir satu lagi sebentar ya. Ada juga fantasi main game. Hah? Main game itu tuh menarik sebenarnya, main game. Oh ya oke. Contohnya Truth or Dare kayak gitu, Truth or Dare kayak gitu punya kan bisa dibuat lebih menarik, misalnya ya tergantung pasangan sih sebenarnya. Minum kayak gitu punya ya, nanti lebih enak lagi sebenarnya ini kalau setengah-setengah play gitu punya kan. Habis itu main Truth or Dare kayak gitu punya kan, nanti yang nggak mau ngelakuin itu tuh bisa jadi sensasi. Iya. Terus biasanya kalau udah budek singkirin udah gitu dong biasanya. Ya mainnya sebenarnya banyak banget sih sebenarnya. Dari misalnya yang simpel-simpel aja, yang penting komunikasi jalan. Dan kalau misalnya dengan orang yang kita suka itu pasti kita lebih kayak gimana ya, kalau lebih intim, lebih enak. Iya, kalau nggak kenal ya susah. Kalau orang yang kita kenal, kita suka, kita sayang, sweet aja itu bisa jadi game loh. Sweet kayak gini aja itu bisa jadi game loh. Terus ngelakuin apa kayak gitu. Dan itu jadi momen yang menyenangkan loh. Kalau kalian pusing order tuh gampang banget, makanya aplikasi ya kayak gitu. Iya betul. Iya aplikasi udah banyak nih sekarang. Gak pakai kartu-kartu lagi sekarang, mah lebih canggih, bisa diupdate lagi oleh mereka gitu. Beerpong sih dok. Nah itu bisa menjadi pembangkit referensi nih buat kalian suami-suami dan istri-istri yang mungkin gairahnya udah mulai padam, udah kayak untuk sekedar sebar benih aja, atau untuk sekedar formalitas, atau untuk sekedar apa, karena udah mungkin perasaannya udah kayak datar gitu ya. Nah ini cara-cara dari Dr. Richard ini cara dari dia bisa membangkitkan kembali. Betul. Dan juga bisa menjadi mungkin gairah baru. Ini bukan, it's all not about sex ya, tapi kadang-kadang tuh jadi gairah baru dalam berumah tangga juga. Jadi lebih romantis suami istri, bisa menyelamatkan kalian. Jadi ini bukan mesum. Iya betul, apalagi yang nyampein Dr. Richard bukan mesum pasti. Kalau yang nyampein aku boleh lah kalian suzon. Enggak lah, dia edukasi murni, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Saya yakin bermanfaat banget sih, karena ini ilmunya benar ya.
Nggak salah kan kita Nggak ngajarin? salah kok. Nggak salah kan? Nggak salah. Bener, ini bisa nolong ya. Yang di belakang aja sudah mau praktek langsung. Kasih jemput. Pulang langsung. Pulang langsung bisa praktek. Oh iya bener. Oke, kita praktekin langsung gitu. Ternyata beneran Jangan enak lupa ya. kasih reviewnya ya. Jangan lupa komen di bawah nanti, Dok lagi dong nyambung Iya, part 2. oke, betul. Jangan lupa kasih reviewnya di bawah. Dok, saya pakai yang cara dokter bilang ini. Oh, suami saya makin begini. Duit bulanan saya naik misal gitu kan. Tuh. Iya, Misal. itu pengaruh loh. Dan dengan kualitas seksual yang baik, bukan hanya hubungan keluarga yang lebih harmonis, pekerjaan pun jadi lebih benar. Iya, kitanya lebih konsen, ayem hatinya. Gitu. Jangan sampai tips ini diambil oleh pelakor. Lakukan dalam keluarga kalian. Mot. Siap. Iya, bener. Tanya